Jatuh cinta itu mudah. Tapi gimana kalau datang seseorang yang bikin ragu? Tetap ngejalanin yang lama atau pilih mulai yang baru? Oke, kisah kita kali ini kiriman dari Sapta yang lagi dilema tentang hal itu. Mana yang bakalan Sapta pilih? Langsung kita bahas and welcome to Gali Cerita. Di sebuah kafe dekat alun-alun kota, Aulia dan Sapta lagi duduk di pojok sambil nunggu pesanan mereka. Seperti kebiasaan orang saat ini, meski duduk berhadapan, komunikasi mereka lewat DM Instagram, share postingan konten-konten lucu. Sapta memandang Aulia yang lagi serius scroll, dan sesekali cewek itu senyum tipis, bikin Sapta merasa beruntung banget. Di balik chat-chat bercandaan mereka, ada perjalanan panjang yang bikin dia masih suka gak percaya mereka bisa sampai di titik ini. Sapta jadi inget 6 bulan lalu, hari pertama dia ngeh sama Aulia. Waktu itu mereka sama-sama jadi perwakilan acara orientasi mahasiswa baru. Aulia si cewek populer yang semua orang tahu karena aktif di berbagai kegiatan kampus, lagi ngejelasin rundown acara dengan suara lantang. Sapta yang awalnya cuman ikut rapat karena diajakin temennya, malah terpaku sama caranya Aulia ngomong. Bukan cuma suara yang bikin nyaman, tapi juga tatapan tajam dan ekspresi percaya diri cewek itu. "Halo, kamu kayaknya Sapta ya?" Aulia tiba-tiba nyamperin waktu rapat selesai. "Oh iya, tahu dari mana?" Sapta balik nanya, walau jelas-jelas Aulia bakal tahu semua orang di ruangan itu. "Aku kan panitia inti, ngapain jadi perwakilan kalau nggak bisa dulu?" jawab Aulia sambil senyum kecil. Saat itu Sapta langsung mikir, ini cewek kayaknya gak bakal suka bercandaan sama aku deh. Tapi ternyata Sapta salah. Minggu-minggu berikutnya mereka sering kerja bareng buat acara itu. Dan setiap kali ngobrol, Sapta makin yakin kalau Aulia gak cuman pinter dan populer, tapi juga orang yang bisa diajak bercanda tanpa takut terlalu serius. Aulia sering nimpalin jokes recehnya, bahkan kadang ngerosting balik sambil Sapta cuman bisa ketawa-ketawa pasrah. Suatu malam setelah acara orientasi selesai, mereka kebetulan duduk bareng di bangku taman kampus. Aulia lagi sibuk ngetik laporan, sementara Sapta lagi sibuk buat pura-pura sibuk. "Aulia," panggil Sapta tiba-tiba. Jawab Aulia tanpa ngangkat kepala. "Kamu tahu nggak kenapa aku suka ngelawak?" Aulia akhirnya berhenti ngetik dan menatap Sapta. "Kenapa coba?" "Soalnya aku nggak tahu cara lain buat bikin kamu ketawa." Hening sejenak. Aulia melipat tangannya dan pura-pura berpikir. "Boleh juga alasan kamu. Jadi aku harus bilang makasih gitu?" "Bukan makasih, bilang aja kamu mau jadi pacar aku." Aulia langsung ngakak. "Ini lawakan juga kan?" "Tergantung kamu. Kalau iya, ya lawakan. Kalau enggak, ini serius." Aulia akhirnya ngangguk sambil senyum lebar. "Oke, aku mau." Dan saat ini, 6 bulan setelah jadian itu, Sapta tersenyum kecil sambil ngeliatin Aulia di depannya. Waktu itu dia gak nyangka cewek paling populer di kampus bakal setuju jalan sama dia. Sekarang, mereka jadi pasangan yang sering bikin teman-teman iri dong.
Ngeliatin apa sih? Aulia akhirnya sadar Sapta bengong. Enggak, cuman mikir kamu tahu nggak? Aku dulu kira kamu bakal ilfeel sama jokes recehku. Aulia ketawa kecil. Jokes receh, kamu kan bikin aku ketawa tiap hari. Itu alasanku sayang sama kamu tahu. Sapta lagi asik bercanda sama Aulia ketika suara familiar bikin dia nengok ke arah pintu masuk. Sapta! Wah, gak nyangka ketemu kamu di sini. Sapta menoleh dan lihat Firman, teman kampusnya, masuk sambil bawa 3 cewek yang kelihatannya seumuran mereka. Firman nyamperin meja Sapta dan Aulia dengan senyum lebar. Pacaran mulu nih, lihat tuh, aku jalan rame-rame malah kayak bodyguard, kata Firman sambil nunjuk 3 cewek di belakangnya. Aulia senyum sopan. Hai Firman, jalan sama siapa nih? Sepupu semua ini. Kenalin, yang ini Ana, ini Vira, dan yang paling kalem tuh Sasa. Sapta refleks ngeliat ke arah Sasa. Cewek itu pakai dress casual berwarna pastel, rambutnya diikat rapi dan senyumnya lembut banget. Ada aura dewasa yang bikin Sapta sedikit terpaku meski cuman sebentar. Hai, aku Sasa. Cewek itu nyapa sambil melambaikan tangan kecil ke arah mereka. Sapta, jawab Sapta sambil balas senyum. Tapi langsung sadar diri dan buru-buru melirik Aulia yang ternyata lagi liatin dia dengan alis naik sebelah. Temen kamu seru juga ya, komentar Aulia sambil senyum tipis. Tapi nada suaranya bikin Sapta langsung fokus lagi. Iya, mereka rame. Tapi tenang, mereka gak bakal ngerecokin kalian. Firman langsung nambahin sebelum ngedudukin sepupunya di meja lain. Aku duluan ya. Have fun ya kalian. Setelah Firman dan sepupunya pindah meja, Sapta ngerasa suasana di meja mereka sedikit berubah. Aulia diam sebentar sambil minum latenya pelan-pelan. Sapta bingung harus ngomong apa. Cewek tadi yang namanya Sasa. Aulia tiba-tiba ngomong. Hah? Kenapa? Sapta langsung gugup. Auranya beda ya. Kalem banget. Iya. Maksudnya iya, tapi biasa aja kok, gak ada apa-apa. Sapta buru-buru meralat. Takut Aulia salah paham. Aulia senyum lagi, kali ini lebih lebar. Santai aja sayang, aku tahu kok kamu tetap milih aku kan, walau jokes aku gak sekalem dia. Sapta akhirnya ngakak. Lah iyalah, kalau aku mau kalem-kalem, aku udah lama ngejauhin kamu. Kurang ajar. Aulia pura-pura sewot sambil mukul pundaknya. Mereka pun balik lagi ke suasana bercanda seperti biasa. Malam itu, setelah selesai ngopi dan ngobrol di cafe shop, Sapta dan Aulia jalan santai menuju tempat parkir. Jalanan agak sepi, dengan lampu temaram yang bikin suasana terasa lebih hangat dan tenang. Sapta berjalan di samping Aulia, sesekali melirik ke arahnya. Aulia sibuk cerita tentang kelas barunya, tapi Sapta malah gak fokus. Ada sesuatu yang bikin dia kepikiran. Apa sih kamu kok ngeliatin terus? Tanya Aulia sambil nyengir. Apaan sih? Gak liatin kok. Elak Sapta walaupun jelas-jelas dia lagi merhatiin Aulia dari tadi. Mereka berhenti sejenak di pinggir jalan kecil dekat taman. Di bawah pohon besar yang daunnya berguguran pelan karena angin malam. Suasananya pas banget. Sapta ngerasa ini momen sempurna. Dia maju setengah langkah lebih dekat ke Aulia. Aulia melirik, senyumnya perlahan memudar, digantikan tatapan yang sedikit gugup tapi gak menghindar. Sapta yakin banget kali ini dia bisa.
Tapi baru aja Sabta mau nyenderin mukanya lebih deket, suara langkah kaki berat tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Sepasang orang tua lewat sambil bawa anjing kecil yang melompat-lompat. Sabta langsung mundur canggung, sementara Aulia malah nutup mulutnya buat nahan ketawa. Ya ampun Sab, mau ngapain barusan? Tanya Aulia sambil ketawa kecil, matanya berbinar jahil. Gak ngapa-ngapain, cuman ya, pokoknya gak ngapa-ngapain. Sabta buru-buru menyangkal, mukanya merah padam. Aulia berhenti ketawa sebentar, tapi gak lama kemudian malah nyengir lebar lagi. Tadi tuh kamu mau nyium aku ya? Sabta langsung rasa kayak mau lenyap dari muka bumi ini. Ih, gak ada. Serius gak ada. Ah, bohong. Aku tahu banget. Tapi gak jadi karena ada anjing lewat. Ya kan? Aulia makin asik ngeledek sambil melihat dan geli ngelihat tingkah Sabta. Udah yuk pulang aja. Sabta ngomong sambil nunduk, berharap obrolan itu selesai. Tapi Aulia nggak berhenti di situ. Dia ngambil tasnya sambil nyengir lagi. Pulang aja yuk, nggak jadi ciuman juga. Malang banget nasibku nggak jadi ciuman. Sabta diam aja, mukanya makin merah karena malu sekaligus agak tersinggung. Aulia melingkarkan tangannya di lengan Sabta, tetap dengan ekspresi puas. Jangan ngambek dong sayang, aku cuma bercanda kok, kata Aulia lembut. Sabta akhirnya senyum kecil walau masih salah tingkah. Dalam hati dia mikir, ya udah deh, next time. Tapi kali ini bakal aku pastiin gak ada anjing lewat. Mereka pun jalan menuju motor Sabta dengan Aulia masih sesekali ketawa kecil nginget momen tadi. Esoknya, Sabta duduk di taman kampus, menatap kosong ke arah pohon-pohon rindang di depannya. Sejak pagi kepalanya penuh sama kejadian semalam. Batal ciuman di momen yang udah pas banget bikin dia gelisah. 6 bulan pacaran, masa belum pernah ciuman? Gumamnya pelan. Dia lihat layar HP nungguin chat dari Aulia, tapi cewek itu malah kayak biasa aja. Story Instagramnya isinya cuman foto kucing, playlist Spotify, sama update soal tugas kuliah. Gak ada tanda-tanda kalau dia kepikiran soal semalam. Jangan-jangan dia gak inget. Sabta makin pusing sendiri. Dor! Suara Firman bikin Sabta loncat kecil dari bangkunya. Firman udah berdiri di depannya sambil ketawa girang. Ngapain ngelamun siang-siang gini bro? Jangan-jangan mikir utang ya? Goda Firman. Apaan sih? Enggak. Aku cuma lagi mikir sesuatu aja, jawab Sabta sambil mengacak rambutnya. Cewek lagi kan? Firman langsung nebak dengan tepat. Udah spill aja. Aku ngerti banget dunia percintaan kamu. Sabta akhirnya cerita tentang hubungannya sama Aulia yang belakangan terasa lempeng-lempeng aja. Kayak debar-debarnya tuh udah nggak ada men. Aku malah ngerasa bosen, padahal dia nggak ada salah apa-apa sih. Firman mendengarkan sambil sesekali ngangguk. Ya itu katanya sih tandanya kamu mulai bosen, Sab. Emang wajar sih, pacaran lama-lama kalau nggak ada bumbu-bumbunya ya kayak sayur hambar. Sabta mendesah. Tapi gimana dong? Aku gak mau hubungan ini berakhir gitu aja. Firman tiba-tiba senyum licik. Ngomong-ngomong soal semalam, tahu gak? Si Sasa nanya-nanya terus soal kamu. Kayaknya dia naksir deh. Sabta bengong. Hah? Nanya apaan? Ya nanya aja kayak,
Sabta orangnya gimana, pacarnya kayak apa, gitu-gitulah. Mukanya tuh kayak penasaran banget tahu. Sabta cuman bisa garuk-garuk kepala. Terus maksud kamu apa? Firman makin serius. Dengerin, gini. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu sama Aulia mulai hambar, kenalan dulu aja sama Sasa. Bukan buat selingkuh ya, tapi buat nge-refresh aja. Kadang kamu butuh sesuatu yang baru biar hubungan kamu yang lama gak basi. Kenalan gimana maksudnya? Aku kan udah punya pacar, men. Sabta protes, tapi suaranya gak terlalu yakin. Ya kan cuman kenalan, kamu gak harus ngapa-ngapain. Tapi siapa tahu kamu jadi inget kenapa kamu jatuh cinta sama Aulia dari awal. Anggap aja latihan ngehargain apa yang kamu punya sekarang. Sabta diem, mikir keras. Saran Firman terdengar salah, tapi entah kenapa juga masuk akal. Di perjalanan pulang, Sabta gak bisa berhenti mikirin ucapan Firman. Di satu sisi dia tahu Aulia adalah cewek yang paling ngerti dia, yang selalu bikin hari-harinya ceria. Tapi di sisi lain rasa bosan yang dia rasakan bikin dia bertanya-tanya, apakah ini normal? Atau tanda ada yang salah di hubungan mereka? Dan soal Sasa, Sabta gak bisa bohong kalau cewek itu punya daya tarik yang bikin dia penasaran. Tapi apakah benar kalau perlu kenalan? Atau ini cuman godaan sementara? Sabta dan Aulia duduk santai di bangku taman kota. Aulia asik ngemil snack kesukaannya, sementara Sabta cuman ngeliat sambil sesekali minum dari botol airnya. Suasana siang itu cukup tenang. Hanya ada beberapa orang yang sedang jogging atau duduk di sekitar mereka. Kamu jangan ngemil banyak-banyak nanti tambah gendut loh. Sabta bercanda sambil melirik Aulia yang lagi buka kemasan snack. Aulia cuman nyengir. Kamu ngomong apaan sih? Gendut-gendut juga aku tetap cakep kan? Sabta cuman ketawa kecil, tapi dalam hati mikir, gila, udah lama banget pacaran kok sekarang jadi kayak gini ya. Gak ada rasa nervous-nervousnya lagi. Mereka pun lanjut ngobrol santai. Tapi tiba-tiba pandangan Sabta teralihkan. Dari kejauhan, dia melihat Sasa lewat, sedang berjalan dengan langkah tenang. Cewek itu gak sengaja lihat ke arah mereka dan Sabta terpaku sebentar. Aulia yang lihat reaksinya langsung nyengir lebar. Lagi ngelamunin Sasa ya? Aulia nanya sambil menggoda. Aku udah denger kok, katanya dia suka sama kamu. Sabta langsung ngelirik Aulia. Matanya lebar karena kaget. Apa? Sasa? Kamu serius? Aulia cuma tersenyum jahil. Ya, aku udah denger dari Firman, dia sering banget nanya-nanya tentang kamu. Sabta jadi canggung, tapi lebih terkejut lagi karena Aulia bisa segitu santainya ngomongin hal itu. Ya, aku cuma ngeliat doang, gak ada apa-apa. Setelah sedikit hening, Aulia tiba-tiba nunjuk ke arah wahana biang lala besar yang ada di tengah alun-alun kota. Meskipun dari tempat mereka duduk, biang lala itu terlihat kecil. Lihat deh, itu biang lala besar yang ada di tengah alun-alun. Ingat gak? Kita pernah ngobrol soal itu 6 bulan lalu, kata Aulia sambil senyum. Matanya penuh kenangan. Sabta sedikit bingung, tapi mulai teringat. Oh, iya. Momen itu kan waktu aku nembak kamu kan? Kalau nggak salah sih. Ya, momen itu. Aku ingin kita ketemu lagi di sana saat Natal nanti jam 7 malam. Gimana? Kamu setuju?
Sabta ngelirik Aulia, nggak langsung jawab. Dia mikir sebentar, merasa kalau itu ide bagus, tapi bingung mau jawab apa. Iya sih, tapi... Aulia langsung nyengir lebar. Tapi kenapa? Kamu nggak bisa datang ya? Mau kencan sama siapa sih, hah? Sabta langsung kelabakan, wajahnya jadi merah. Apaan sih? Gimana sih, Ul? Enggak, maksudnya aku tuh... Aulia ketawa, makin ngebecandain Sabta. Wah, jangan-jangan ada cewek lain yang udah nungguin ya? Sabta cuman bisa geleng-geleng kepala kebingungan. Enggak, cuman... Ya aku mikir itu kan momen Natal gitu loh. Apa nggak ada rencana ketemuan sama keluarga atau gimana gitu? Ya udahlah, aku pasti datang. Setelah sedikit canggung karena obrolan soal biang lala, Aulia tiba-tiba tersenyum dan mulai ceritain sesuatu yang baru. Tadi siang, kamu tahu nggak? Hendri ngasih aku surat cinta loh. Sabta yang masih bingung dengan obrolan sebelumnya langsung menoleh. Hah? Hendri? Wajahnya mulai berubah. Kayak ada rasa panas yang mulai menjalar di dada. Iya, dia katanya nggak tahu soal kita. Ya mungkin dia bener-bener pengen kenalan, jawab Aulia sambil senyum nakal. Sabta langsung marah. Jadi kamu nggak bilang apa-apa ke dia? Kamu masih suka bercanda sama cowok lain di depanku ya? Aulia langsung kaget. Belum sempat menjawab, Sabta udah berdiri dan jalan menjauh. Aku nggak nyangka kamu bakalan kayak gini, Ul. Sore itu saat mereka lagi beranjak pulang, Sabta melihat Aulia lagi ngobrol dengan Hendri di depan kampus. Aulia tampak ceria, seperti gak ada masalah sama sekali. Sabta merasa jantungnya berdegup kencang, emosi makin meledak. Jadi kamu bisa santai aja sama dia? Gumam Sabta, cemburu banget. Sab, tunggu Sab. Aulia melihat Sabta dan langsung menghampirinya. Kenapa marah-marah? Aku cuma ngobrol biasa sama Hendri, gak ada apa-apa. Tapi kamu selalu kayak gitu, Ul. Kamu gak sadar kalau aku jadi mikir yang aneh-aneh. Terus kamu kasih harapan ke orang lain. Sabta mulai ngomel. Aulia yang mulai kesal langsung ngomong dengan nada tinggi. Kamu ini sensi banget belakangan ini. Aku nggak bisa ngobrol sama orang lain ya? Kenapa sih, Sab? Keduanya terdiam sebentar. Suasana jadi tegang banget. Aulia yang biasanya tenang mulai kelihatan marah juga. Aku nggak ngerti deh. Kamu dulu nggak kayak gini? Akhirnya setelah pertengkaran itu, mereka memilih untuk pulang sendiri-sendiri. Tanpa ada kata-kata lebih, dan Sabta merasa kecewa. Aulia juga merasa jengah dengan sikap Sabta yang makin sensi akhir-akhir ini. Keesokan harinya, Aulia datang menghampiri Sabta di kampus. Dia berusaha untuk terlihat santai, mencoba ngobrol tentang hal-hal kecil seperti cuaca atau tugas kuliah yang menurutnya receh. Namun Sabta yang masih merasa marah dan tersinggung karena kejadian kemarin malah merasa Aulia tidak serius. Sab, tadi lihat kan ada acara basar di depan kampus, kayaknya seru deh. Yuk, kita ikut lihat yuk. Aulia mencoba membuka obrolan. Sabta cuma nyengir tipis, sedikit canggung. Basar? Kamu kira aku bakal kesana sama kamu? Coba tanya aja sama Hendri, kayaknya dia lebih suka sama kamu daripada aku. Aulia langsung berhenti, terdiam mendengar kata-kata Sabta. Wajahnya yang tadi ceria langsung berubah dingin. Kamu serius ngomong kayak gitu, Sab? Sabta gak langsung jawab, cuman menunduk dan ngelangkahin kaki.
Ya aku serius. Sekarang kamu udah bebas kok, Ul. Aulia langsung merasa kesal. Hatinya sedikit perih. Dia merasakan bahwa Sapta benar-benar gak ngerti perasaannya. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku gak akan diam, Sap. Aulia berdiri dan menatap Sapta dengan tajam. Lalu tanpa banyak kata, dia pergi sambil berkata, "Goodbye, Sapta." Sapta yang masih berdiri diam mulai berpikir. Perasaan kosong mulai menggerogoti hatinya. Apa Aulia mau putus? Pikirnya dengan hati yang dalam. Merasa cemas dengan kata-kata yang baru saja terucap. Dan sudah 3 hari semenjak Aulia gak menghubungi Sapta lagi, Sapta merasa bingung dan cemas. Beneran nih Aulia pengen putus. Perasaan depresi mulai menggerogoti pikirannya. Merasa seolah-olah semuanya berakhir begitu saja tanpa ada penjelasan. Tiba-tiba di tengah lamunannya, dia melihat Sasa lewat sambil membawa buku yang kelihatan sangat berat. Dan tanpa pikir panjang, Sapta langsung mendekati Sasa dan menawarkan bantuan. Sasa, bukunya berat banget. Biar aku bantuin bawa ke perpustakaan. Sasa tersenyum kecil. Makasih, Sap. Aku gak nyangka kalau kamu bakal bantuin. Mereka berdua berjalan menuju perpustakaan sambil ngobrol ringan. Sasa yang tampaknya ingin tahu lebih lanjut tiba-tiba bertanya, Sap, aku udah dengar kalau kamu sama Aulia udah gak ada hubungan lagi ya? Bener gak sih itu? Sapta yang merasa sedikit canggung menjawab dengan nada datar. Iya, udah gak ada hubungan lagi. Sasa terlihat senang meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Oh gitu ya. Pas malam Natal, kamu udah rencana sama Aulia belum? Sapta menggelengkan kepala, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Gak ada rencana sih. Kenapa? Kalau gitu, mau gak jalan sama aku? Kita bisa ketemu di kafe yang pertama kali kita ketemu dulu. Sapta yang masih bingung dengan situasi ini akhirnya mengangguk. Oke kalau gitu. Sasa pun tersenyum. Jelas terlihat senang dengan jawaban Sapta. Asik, kalau gitu aku tungguin jam 7 malam di kafe itu ya. Malam Natal akhirnya tiba dan mereka sudah duduk di kafe yang sama, tempat pertama kali mereka bertemu pas barengan sama Firman. Sasa tampak nyaman di sana, sementara Sapta terlihat sedikit gelisah. Meskipun mereka berdua sedang duduk santai dan berbincang, pikirannya tetap melayang ke Aulia. Ngerasa kayak tiba-tiba Aulia datang menghampiri mereka dan ingin berbicara dengan Sapta. Sapta kelihatan banget kalau nggak fokus. Matanya lebih sering melirik ke meja di sekitarnya seolah-olah dia mencari-cari sesuatu. Sasa nyadarin hal itu dan mulai bertanya. Sapta, kok kelihatan nggak fokus banget sih? Ada masalah? Sapta tersenyum kecut. Berusaha terlihat santai. Gak cuman mikirin hal-hal lain kok. Bukan hal penting sih. Tapi Sasa bisa ngerasain ada yang aneh. Mikirin siapa? Tanyanya sambil sedikit tersenyum mencoba menggoda. Sapta diam sambil ngerasa kalau Aulia pasti lebih heboh, lebih hidup dibanding suasana tenang yang ada di kafe ini. Dia mulai ngebandingin Aulia dan Sasa. Sementara dengan Sasa, semuanya terasa tenang dan hening. Meskipun nyaman, tapi juga terasa kurang sesuatu.
Melihat Sapta yang semakin tampak gelisah, Sasa akhirnya mengambil inisiatif. Sapta, gimana kalau kita jalan-jalan sebentar aja, biar nggak canggung gini terus? Sapta menoleh ke Sasa. Melihat senyuman tulusnya, akhirnya dia mengangguk. Oke, jalan-jalan aja ya. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, cuaca mulai berubah. Gerimis kecil mulai turun membuat udara terasa lebih dingin. Sasa yang merasakan suasana sedikit canggung mencoba untuk memulai obrolan. Udah mulai gerimis nih. Cuaca jadi dingin banget ya, kata Sasa sambil menatap langit yang mulai mendung. Sapta hanya mengangguk pelan, menatap ke depan merasa sedikit tidak nyaman. Tapi Sasa tetap melanjutkan, coba aku tebak deh. Pasti sekarang yang ada di pikiran kamu itu Aulia kan? Sapta terkejut mendengar tebakannya dan buru-buru menyangkal. Enggak kok, aku cuman mikirin hal lain. Sasa tersenyum tipis. Aku ngerti, Sap. Aku suka sama kamu yang ceria, yang selalu penuh energi. Tapi cerianya kamu itu cuman keluar waktu kamu bareng sama Aulia. Kamu gak bisa bohong deh. Sapta merasa sedikit canggung dan menghindari tatapan Sasa. Gak. Sekarang aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama Aulia. Sasa terus melangkah di samping Sapta, seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberitahunya sesuatu yang penting. Sambil melirik ke arah Sapta, dia melanjutkan percakapan. Sapta, aku tahu kamu masih marah soal Hendrik. Tapi kamu cuma salah paham. Aulia udah nolak Hendri dari lama. Dia gak ngomong ke kamu cuman karena khawatir kamu bakalan lebih tersinggung, kata Sasa dengan suara lembut. Sapta terdiam, sedikit terkejut dengan penjelasan Sasa. Apa? Kenapa Aulia gak ngomong langsung ke aku? Sasa menatap Sapta dengan serius. Karena dia gak mau kamu salah paham lagi. Kamu harusnya lebih ngerti Aulia, Sapta, daripada orang lain. Dia bucin banget sama kamu. Kamu pikir Aula gak sayang sama kamu? Dia tuh cuma takut kamu jauh dari dia. Kalau kamu gak ngerti apa yang dia rasain, terus siapa yang bakalan ngerti Aulia? Sapta merasa hatinya dipenuhi kebingungan sekaligus penyesalan. Namun Sasa melanjutkan dengan senyum yang ikhlas. Kamu harus pergi ketemu Aulia, Sap. Natal itu waktu yang tepat buat ketemu orang yang paling kamu sayang. Udah, kamu pergi aja. Aku gak apa-apa kok. Sasa tersenyum tulus meskipun hatinya terasa sedikit sakit. Tapi dia tahu bahwa Sapta harus menghadapi perasaannya dan menyelesaikan masalah ini dengan Aulia. Jangan ragu, Sap. Aulia tuh buat kamu dan kamu buat dia. Sapta terdiam sejenak memikirkan kata-kata Sasa yang dalam. Meskipun perasaannya masih terombang-ambing, dia mulai menyadari bahwa mungkin inilah saatnya untuk memperbaiki semuanya dengan Aulia. Sapta berlari dengan cepat. Hatinya dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Dia hanya bisa berkata maaf pada Sasa sebelum berlari meninggalkan kafe. Di sepanjang jalan, momen-momen indah bersama Aulia terputar di benaknya. Tawa Aulia, cara dia memandang Sapta dengan penuh kasih sayang, semuanya terasa sangat berharga. Betapa bodohnya Sapta yang tak pernah mensyukuri kehadiran Aulia saat ini.
Ketika sampai di rumah Aulia, Sapta panik. Pintu rumahnya terkunci dan Aulia tidak ada di sana. Dia mencoba meneleponnya, namun hanya keterangan memanggil di nomor WA-nya. Kemana Aulia? Bikinnya panik, semakin cemas. Setelah berkeliling mencari Aulia dan merasa semakin bingung, Sapta akhirnya teringat ucapan Aulia beberapa hari yang lalu. Saat itu, Aulia menunjuk ke arah biang lala yang terletak di tengah alun-alun kota, mengajak Sapta untuk bertemu di sana malam Natal tepat jam 7 malam. Namun Sapta langsung menengok ke jam tangannya. Sudah jam 9 malam. Dia merasa gelisah. Gak mungkin Aulia masih nunggu di sana, pikirnya. Namun harapan untuk bertemu Aulia tetap menyala di hati Sapta. Sapta berlari menuju alun-alun kota dengan cemas, dan saat tiba dia terkejut melihat Aulia masih berdiri di sana sendirian. Alun-alun yang biasanya ramai kini tampak sepi karena banyak orang memilih untuk berlindung di bawah atap menghindari gerimis yang semakin deras. Tanpa berkata apa-apa, Sapta langsung melangkah mendekati Aulia dan memeluknya erat. "Maaf," ujar Sapta dengan suara pelan. "Maaf karena udah salah paham." Dia menatap Aulia penuh penyesalan dan melanjutkan. "Kenapa kamu gak neduh aja? Kan hujan, dingin kan?" Aulia tersenyum hangat. Meskipun dingin menyelimuti mereka, dengan penuh keyakinan dia menjawab, "Karena aku percaya dan yakin kamu bakalan datang, Sap. Itu yang bikin hatiku hangat." Mendengar kata-kata itu, Sap semakin merasa bersalah dan penuh cinta. Tanpa bisa menahan perasaannya, Sapta mengecup bibir Aulia, merasakan kehangatan yang luar biasa dari sentuhan itu. Malam itu, di tengah hujan gerimis yang dingin, Sapta merasa hatinya benar-benar mantap. Hanya Aulia yang dia sayangi dan hanya Aulia yang dia inginkan ada di sisinya. Selesai. Malam Natal itu akhirnya jadi momen yang gak terlupakan buat Sapta dan Aulia. Sapta belajar bahwa cinta sejati gak datang dengan mudah, tapi dengan usaha dan ketulusan. Apalagi saat salah paham datang, kita harus bisa berkomunikasi dan berjuang untuk orang yang kita sayangi. Bener gak? Tapi gimana menurut kalian guys? Apa yang kalian pikirkan tentang Sasa? Apa dia cuma sekedar sosok yang muncul karena Sapta merasa bosan dengan hubungan yang sudah terasa lempeng, atau mungkin ada hal lain yang bisa membuat Sapta mulai meragukan Aulia? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang cerita ini ya. Aku tunggu. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!